Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat beraktivitas. Kita akan memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan satu ayat yang mungkin ini hanya dibacakan sering-seringnya di rumah duka, ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali orang percaya ayat ini dipakai di rumah duka. Tidak peduli yang meninggal itu sedang memperjuangkan iman atau tidak, selalu ditempelin seperti itu, ya, dengan ayat ini. Tetapi sebenarnya makna dari ayat ini sangat luar biasa. Saudara harus tahu, satu ayat ini mengandung beberapa makna yang sangat tajam. Yang pertama, dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan. Saudara kasihan, ayat ini bukan berbicara ketika kita mati, tetapi hidup ini adalah sebuah pertandingan. Dulu sebelum kita bertobat, pertandingannya antara yang baik dan yang jahat. Betul ya? Orang yang belum bertobat tidak bisa membedakan yang baik dan jahat. Bagi mereka itu sama, kejahatan itu biasa. Tetapi setelah engkau dipanggil menjadi terang, kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah diselamatkan dari dosa, level kita dinaikkan antara yang baik atau yang benar, antara good or God. Good itu baik, God itu Tuhan, antara kebaikan dan kebenaran. Karena yang baik itu belum tentu benar. Contohnya beberapa hal Paulus mengajarkan tentang dongeng-dongeng nenek tua, ya kan, firman Tuhan. Jauhilah tahlil dan dongeng orang tua. Terkadang dongeng orang tua itu baik, nggak mungkin mengajarkan yang jelek, tetapi belum tentu benar. Di sini saudara harus mengerti. Saudara bekerja itu bisa baik, tapi belum tentu benar. Saudara melayani itu bisa baik, belum tentu benar. Dan kebenaran itu hanya bisa ketika kita mencari kerajaan Allah. Perhatikan, Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika kita mencari kerajaan Allah, di situ ada kebenaran, itu tidak bisa dipisah, ya, antara kerajaan Allah dan kebenaran. Kita pastikan ada kerajaan Allah di pekerjaan saudara, ada kerajaan Allah di pelayanan saudara. Kerajaan Allah dalam bahasa aslinya pakai kata basilia, ya, artinya bahwa pemerintahan Allah, di mana ada pemerintahan Allah di pekerjaan saudara, ada otoritas Allah di pekerjaan saudara. Itu yang namanya kebenaran. Dan setelah kita bertanding dengan kebenaran, ada satu yang Paulus sampaikan di dalam kitab Timotius 2 ayat kedua. Dikatakan apa? Dan aku telah memelihara iman, saudara. Ternyata iman itu harus dipelihara. Saudara yang kasih Tuhan, secara jasmani kita bertumbuh, ya, tambah tua, tambah dewasa, tambah berbijaksana secara jasmani harusnya, ya. Saya dulu tidak segede ini, saya dulu kecil, bertumbuh, saya punya anak yang masih bayi, saya melihat setiap minggu ada perkembangan dari dirinya, dia bertumbuh secara fisik, ya, bisa berkurap, bisa geleng-geleng, ya, yang dulunya nggak bisa apa-apa, tapi itu secara fisik. Itu namanya bertumbuh. Kenapa anak saya bisa bertumbuh? Karena ada yang memelihara, diberi susu, ya, diberi makanan sehat. Tentunya iman kita harus dipelihara. Kenapa iman kita harus dipelihara? Untuk menghadapi pertandingan rohani, peperangan rohani juga. Sehingga kita bisa dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan benar, saudara, dan aku telah memelihara. Banyak orang tidak peduli, ya, dia pikir percaya Yesus cukup, gitu, ya, sudah percaya Yesus diselamatkan, tetapi imannya tidak dipelihara. Bagaimana cara memelihara iman? Salah satunya dengan ibadah. Tidak ada yang lain. Karena ibadah itu membangun iman kita. Berapa banyak jemaat Tuhan yang kadang malas ibadah, ya, kadang semangat. Dulu almarhum Bapak Gembala di tempat kita punya istilah yang menarik, dorce, ya kan?
Dorce itu kan artis. Dorce itu artinya kendor kenceng. Kadang kendor, kadang kenceng. Kadang semangat, kadang ngokro, ya, opor belara. Opor belara itu cuma semangat sesaat, setelah itu padam. Padahal yang dimaunya Tuhan itu kita bukan suam-suam, tetapi selalu semangat, ya kan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pagi hari ini, saudara, saya mau mengingatkan buat kita semua, buat saya juga, iman itu harus dipelihara, ya, harus dijaga, benar-benar diperhatikan. Kalau kita orang yang melek kesehatan, dia akan selalu menjaga apa yang masuk dalam mulutnya, betul nggak? Asupan gizi diperhatikan. Ya, kita punya teman lah di gereja yang sangat menjaga kesehatan, ya, tidak mau makan yang berlemak, ya, selalu menjaga betul-betul apa yang mau masuk dalam tubuh, nutrisi yang masuk dalam tubuh. Ya, seperti waktu bayi lah. Kalau bayi, orang tua akan memberi gizi, dikasih asupan, bahkan ada gram-gramnya, tapi setelah dewasa biasanya enggak, ya, dibiarin. Kalau orang Indonesia, kalau orang luar negeri masih pakai seperti itu. Itu fisik, ya, tetapi iman itu perlu dipelihara. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita alami, ya, doa-doa kita, kehidupan bersama Tuhan kita, itu perlu dijaga. Dan salah satu ketika kita menghadapi tantangan hidup, disitulah bagaimana iman kita dilatih. Saya berdoa jemaat kita di RPT adalah jemaat yang betul-betul memelihara iman. Di nama Tuhan, biarlah iman kasih pagi ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.